para ustadz, para kiai, wabil khusus Kiai Junaidi, Ustadz Junaidi, yang saya hormati para bapak ibu guru, yang kebetulan alhamdulillah anak-anakku, saya beberapa kali mengisi kuliah Maghrib. Hari ini itu adalah yang paling banyak dihadiri oleh para bapak ibu guru. Alhamdulillah. Itu adalah barokah. Tidak ada yang menggerakkan hati-hati ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya banggakan anak-anakku, keluarga besar Blackwood atau apa? Kayu hitam gitu ya. Kayu hitam itu menggambarkan kekuatan, kekokohan. Sepertinya anak-anakku adalah anak-anak yang tangguh. Amin ya rabbal alamin. Sudah melahirkan penerbang-penerbang, yaitu pemukul terbang. Siapa? Anak-anak Banjari. Jadi alhamdulillah tidak sekolah penerbangan jadi penerbang. Itu Ayat dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Mari kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang barokah, tempat yang sungguh indah. Sepertinya di format sedemikian rupa seperti kita layaknya di pesta kebun. Luar biasa. Terima kasih atas sambutan ini. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi suri tauladan kita, bagaimana kita harus rajin menuntut ilmu, bagaimana kita harus menghormati guru, berteman dan lain sebagainya. Suri tauladan kita dalam segala lini kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga mudah-mudahan pada saatnya kelak kita bisa bertemu dengan beliau, bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah serta bapak ibu guru yang saya muliakan, suatu saat Nabi Muhammad SAW keluar menemui sahabatnya. Saya kutip ini dalam sebuah kitab karya Syekh Nawawi Al-Battani, yaitu yang mengarang kitab Nasaihul Ibad. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi. Dzata yaumin kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana pagi kalian? Atau kalau Bapak Ibu guru bertanya, "Apa kabar pagi ini anak-anak?" Layaknya jawaban yang biasa, anak-anak kita akan menjawab, "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Yes. Yes. Dengan tangan terkepal sepertinya mau berjuang, mau membunuh para penjajah. Padahal penjajah sudah nggak ada. Sekarang kita dijajah corona. Jadi kemudian apa jawaban para sahabat? Alhamdulillah ya Allah, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi ini kami beriman kepada Allah. Jadi kalau kita menjawab kita baik-baik saja, kemudian rujukan baik-baik saja, itu adalah konotasinya adalah sehat. Tetapi baik-baik saja bagi para sahabat yang luar biasa yang harus disyukuri apa? Iman kepada Allah. Asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah wahai Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya yang betul itu alhamdulillah itu karena sehat atau lebih baik karena beriman? Beriman itu lebih besar. Jadi alhamdulillah anak-anakku, kalau kita dalam keadaan beriman, kemudian kita meninggal dalam keadaan beriman, itu nikmat Allah yang luar biasa. Makanya kita seringkali berdoa, Allahumma khtim lana bil khair. Ya Allah, jadikan kami dalam akhir intihai ajalina fi qauli la ilaha illallah. Ketika kita dipanggil, mudah-mudahan yang tersisa di dalam raga kita, di dalam ruh kita adalah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Maka nikmat ini harus kita syukuri, bahwa nikmat iman adalah nikmat yang paling besar. Suatu saat Abdullah ibnu Abbas ditanya oleh para sahabat, wahai Abdullah ibnu Abbas, itu amal yang paling bagus itu apa sih? Kata para sahabat. Kemudian Abdullah ibnu Abbas menjawab, amal yang paling bagus itu sholat. Nah, seperti kita paham ya, sholat adalah tiang agama. Jika kemudian sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan seterusnya. Kemudian hari yang paling bagus itu apa? Kata Abdullah bin Abbas, bulan yang paling bagus itu apa? Bulan Ramadan, yang beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan. Kemudian hari yang paling bagus itu apa? Hari Jumat. Jadi 3 hal ini kemudian dikonfirmasi oleh sahabat kepada Ali setelah beberapa hari, 3 hari wafatnya Abdullah ibnu Abbas. Ditanyakan kepada Ali, wahai Ali, menurut Abdullah ibnu Abbas, bulan yang paling bagus itu bulan Ramadan, amal yang paling bagus itu sholat, hari yang paling bagus itu hari Jumat. Apakah betul begitu? Kata Imam Ali, kalau engkau tanyakan itu kepada seluruh ulama dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, pasti jawabannya sama. Tetapi tidak dengan saya, kata Ali radhiyallahu anhu. Apa jawaban Ali? Hari yang paling bagus, bulan yang paling bagus adalah bulan di mana engkau melakukan taubatan nasuha. Jadi bulan Ramadan yang akan kita sambut beberapa bulan lagi itu adalah bulan yang tersia-siakan jika kita tidak melaksanakan taubatan nasuha. Adalah bulan yang mulia, tapi kemuliaan itu kita tidak sambut dengan baik. Makanya di dalam ayat itu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah berpuasa. Kata menyaksikan itu bukan hanya dengan penglihatan kita, tetapi dengan hati kita. Apakah hati kita menyaksikan kebesaran bulan Ramadan? Apakah kebahagiaan kita itu karena pahala-pahala yang disediakan bulan Ramadan? Itulah yang namanya menyaksikan. Tapi ya kalau dimaknai lahirnya adalah menyaksikan bulan sabitnya, bulan hilal. Paman syahida minkum, tapi lebih kita kan tidak mau yang luar-luarnya. Mari kita perdalam itu, bahwa mari kita saksikan bulan Ramadan lahir dan batinnya. Kemudian amal yang paling bagus, apa betul wahai Imam Ali? Amal yang paling bagus itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat jungkir balik mudah taremah. Maka mudah-mudahan amal kita itu diterima. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu, tidak bisa dijamin apakah amal kita diterima sudah kita bagus-baguskan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang amal pendosa itu yang diterima. Beberapa hari yang lalu Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku, saya tersentuh dengan mertua adik ipar saya itu. Ada pengemis. Kami sudah menerima undangan sudah pada bubar. Ada pengemis dengan penyakit yang luar biasa, agak parah itu, luka-luka. Kemudian mertua adik saya itu, saya sangat bahagia diberi pelajaran yang luar biasa, datang gitu. Kemudian anak kecil yang baru kita akikai itu dimintakan doanya pada pengemis. Kemudian anaknya luaya saya itu yolok, cong denya paranta paranta. Jadi bukan hanya kemudian diberikan suguhan makanan ditinggal, tetapi itu pun saya itu diberi pengajaran luar biasa. Kajian saya tampar saya. Ya Allah, seharusnya begitulah akhlak. Allah Rabbi. Betul kena pengemis Edina. Malah yang luar biasa lagi, anak itu saya gendong itu minta doa. Sebab kita nggak tahu dari lisan mana itu diberi. Saya, ya Allah, mulia luar biasa. Dari lisan siapa doa itu akan diterima. Maka mari bersama-sama, kita nggak paham ini ibadah siapa yang diterima, kemudian lisan siapa yang diterima doanya. Jadi kata Imam Ali, ibadah yang diterima
adalah ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari yang paling bagus apa itu? Hari Jumat, kata Imam Ali. Oh. Selamat datang Ustaz Hari Nurdi pada hari Jumat, malam Jumat ya. Seandainya Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian apa namanya tadi? Hari apa yang paling bagus? Ya tentu bukan hari Nurdi. Nah. Karena ketika itu belum ada Pak Hari Nurdi. Mungkin kalau Imam Ali kenal dengan Pak Hari Nurdi, mungkin akan beliau menjawab Hari Nurdi, kira-kira begitu. Kemudian dijawab, hari yang paling bagus adalah hari di mana engkau dipanggil oleh Tuhanmu di akhir hayatmu, engkau membawa iman. Itu adalah hari yang paling bagus dalam sejarah perjalanan hidupmu. Wah, luar biasa. Jadi iman itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Maka betul para sahabat ketika ditanya, kaifa asbahtum? Asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah kami beriman kepada Allah. Itu jawabannya. Itu jawabannya tepat para sahabat. Artinya apa? Jarak kita dengan Rasulullah itu mungkin 10 mabuk jauh. Sekarang alhamdulillahnya itu rujuknya sehat, rezeki lancar, kira-kira begitu ya. Maka pelan-pelan kita rubah alhamdulillahnya karena iman. Kemudian bertanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa sih tanda kamu kok bisa bilang kamu beriman? Apa tandanya? Kata para sahabat, yang pertama as-sabru 'alal bala. Nasbiru 'alal bala. Kami bersabar atas ujian. Jadi memang karena hidup ini adalah ujian, maka seharusnya kita itu menjadi orang-orang yang sabar. Kalau anak-anakku dengan gurunya harus sabar, termasuk sabar telaten. Belajarnya harus telaten. Apakah buka HP ataukah buka, karena di HP itu mungkin ada belajar juga ya. Apakah buka HP ataukah buka buku? Itu kan butuh kesabaran. Apakah nonton sinetron atau buka buku? Maka hal-hal seperti itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji engkau bisyai'im minal khaufi, dari rasa khawatir tidak diterima. Ya, besok-besok anak-anak ini sudah menghadapi SN, apa istilahnya, saya mungkin nggak terlalu paham ya. Zaman saya itu namanya SMN, MPTN atau apa? Apa istilahnya? Maka misalnya mudah-mudahan langsung diterima. Misalnya tidak diterima, tidak usah khawatir. Ya, khawatir artinya itu memang ujian, tapi bersabarlah, pasti ada yang lebih baik dari itu. Pasti ada yang lebih baik. Jadi memang sabar itu dalam kitab itu saya lupa, cuman tingkatannya ada 3, kata Syekh Nawawi itu tingkatannya ada 3. Sabar itu tingkatannya ada 3. Yang pertama menerima, tarkus syakwa. Yang pertama tarkus syakwa, meninggalkan berkeluh kesah. Coba tuh berkeluh kesah, dikit-dikit nyetatus, dikit-dikit nyetatus. Ya Allah, tabahkanlah hatiku. Allah suruh baca status. Astagfirullah. Tarkus syakwa. Jadi sabar tingkatan pertama, saya tidak tahu itu derajat tabi'in atau apa, saya lupa. Darajatul abidin itu ada derajatnya para hamba yang suka beribadah. Tarkus syakwa. Jadi meninggalkan berkeluh kesah. Sebab berkeluh kesah itu biasanya kadang-kadang membuat kita membuat kita semakin terbebani. Iya, kalau menyelesaikan masalah, kalau tambah masalah, dan biasanya kalau menggadaikan itu mengatasi masalah tambah masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama adalah tarkus syakwa, jangan
berkeluh kesah. Makanya berkeluh kesah ya tempatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta lemah jaga wa man talabal ula dalam apa namanya? Dalam syair Arab itu fi qadril katti tasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Sesuai dengan apa yang kamu usahakan, kamu akan dapatkan itu. Wa man talabal ula, barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi sahirul layali, maka bangunlah pada malam hari. Joko besok pun ada kena budak tak tok cong juga cong SMA na keluarga do makanya saya nama aing aboli boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tersyakwa yang berikutnya apa? Warridha bil maqdur. Alhamdulillah ya. Panjangin baca gini. Dan ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, ya ridho. Memang pada saatnya Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi pagi saya baca buku apa judulnya tentang DNA, Divine of DNA kalau nggak salah. Seakan-akan ada DNA ketuhanan di diri kita. Itu bahwa kadang-kadang bahwa dalam buku itu dijelaskan bahwa peneliti itu sebelum meneliti, kalau dia terlalu banyak tahu, itu maka penemuannya itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau dia tidak banyak tahu, itu biasanya penemuannya luar biasa. Tadi dicontohkan, cuman saya lupa apa ya. Jadi kenapa begitu? Karena ada istilah dalam buku itu disebutkan ilmu malam, ilmu siang. Apa ilmu siang? Ilmu yang sesuai dengan teori. Ini kalau ketemu ini jadinya ini kalau ini. Tapi kalau tanpa teori akan ketemu sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan itu ternyata banyak di luar teori itu. Allah itu menyediakan terlalu banyak kemungkinan, dan kita dengan pikiran kita menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang begitu sempit. Maka mengadulah kepada Allah dengan segala kemungkinan-kemungkinan terbaiknya. Ada beberapa, jadi doa kita itu pasti dikabul oleh Allah. Ada beberapa tingkatan doa itu dikabul. Satu, doa itu dikabul dengan apa, seperti apa yang diminta. Jadi kalau kamu minta masuk apa namanya UNER, masuk UNER, itu derajat paling rendah. Yang berikutnya, doa itu dikabul dengan sesuatu yang berbeda dari yang kita minta. Mau minta masuk UNER, masuknya UI. Alhamdulillah ya kan? Atau mau masuknya UNER, masuknya UNEJ. Siapa tahu di UNEJ itu adalah yang terbaik. Iya pasti yang terbaik. Jadi itu dikabul oleh Allah. Tapi Allah kan maha tahu apa yang terbaik terhadap kita. Kemudian yang terakhir dikabulkan, tapi tidak di dunia, itu yang paling tinggi. Kapan? Di akhirat. Jadi tingkatan sabar tadi yang terakhir apa? Al-ridha bil maqdur, yang terakhir wal muhibbatu wal mahabbatu lil ibtilah. Cinta terhadap, pada tingkatan yang paling tinggi sabar itu cinta terhadap musibah. Itu boromar sana ya kan. Jadi menikmati kepahitan. Kalau kita pernah baca karyanya Dewi Lestari, Filosofi Kopi ya kan, Pak Hari Nurdi. Betapa hidup ini kalau nggak ada pahitnya itu nggak enak. Kopi itu kalau manis tok, ngelek. Jadi udah batas. Maka Allah menyediakan kenikmatan dengan pahitnya yang harus disyukuri, semisal Nabi Ayub dan seterusnya. Jadi yang pertama as-sabru alal bala. Sudah isya ya? Isya. Sepertinya ya. Oh ya, baiklah. Tadi tanda iman yang pertama adalah sabar atas ujian.